Oke. Hajatnya apa? Ngantar suami pertama, kedua saya mau testimoni. Boleh. Coba testimoni. Saya kesini tuh bulan 1 tanggal 29 2006. Nggih. Nah, saya privat sama Pak Haji. Gini. Nah, tanggal 30 Sabtu, tanggal Jumat privat. Tanggal 31 saya pulang Sabtu. Saya minta izin sama Pak Haji. Pak Haji, saya Sabtu bisa pulang? Bisa. Setelah itu kan hari ini Mispo, mau puasa Mispo. Saya keburu pulang. Nah, esoknya Pak Haji bilang, kalau mau puasa Mispo di sini, insya Allah 99% hajatnya terkabul. Tapi saya sudah pesan tiket. Karena saya pulang ke Kota Baru, ke Kalimantan Selatan. Sampai di sana mulai tanggal 2 itu Pak Haji, saya mulai 2 Februari mulai menjalani apa yang Pak Haji anjurkan. Mandi jam 00. Bangun jam 00. Baca senyum 41 kali. Mandi pandan 9 lembar. Salat tahajud, baca Quran. Mulai itu Pak Haji bilang, jalani, syukuri, nikmatin. Jadi nggak mikir apa-apa. Yang sifat 18 itu ya salat tobat. Saya jalani, saya hilangkan lah semua itu. Alhamdulillah, malam pertama saya bisa ngaji sampai 3 juz Pak. Cuman itu aja dulu, udah nggak kuat lagi. Kedua meningkat, ketiga sampai 11 hari, 12 hari saya bisa mencapai 9 juz. Alhamdulillah atas sabdanya Pak Haji. Saya pokoknya bersyukur terus, jalani, syukurin, nikmatin, nggak mikir apa-apa lagi sudah. Yang penting saya pasti bisa, bisa. Saya gitu aja. Saya SMS, WA Pak Haji nggak dibalas, memang Pak Haji banyak yang masuk WA-nya. Saya nggak mengharap juga Pak Haji, nggak mengharap balasan Pak Haji, nggak. Yang penting saya sudah WA. Nih 3.000 WhatsApp yang belum dibuka. Iya. Hari ini per hari ini. Jadi saya nggak mengharap balasannya Pak Haji. Gimana tuh 3.000 bukain? Yang penting saya sudah. Ada yang satu orang WhatsApp-nya mau tahu 56 kali. Satu orang 56 kali satu orang WhatsApp-nya hari ini doang. Saya baca 56 kali. Coba saya buka, ya Allah bro. Itu baru satu, kan ada 3.000 nih. Saya bilang ini yang bener saya apa tamunya? Kepingin dibalas itu mungkin. Iya. Tapi saya nggak mengharap. Lebaran. Saya kasih tahu sudah, alhamdulillah. Begitu hari berikutnya nggak bisa lagi. 4 juz. Oh turun. 5 juz. Soalnya kayak apa ya? Sudah jalani tapi namanya Allah sudah berkehendak lain ya. Belum dapat hidayah lagi. Jalani terus, saya nggak putus asa. Tetap saya jalani terus. Sampai puasa dapat 12 hari. Itu saya kok kayak ini terus ya kok. Habis itu hari ke-12 puasa saya itu jam 3:30 tuh dapat 6 juz Pak Haji. 6 juz. Itu sahur saya. Setelah mau baca lagi itu saya nggak kuat lagi. Tertidur saya. Aduh. Habis tertidur itu saya tuh didatangin diri saya sendiri Pak Haji. Dalam mimpi saya datang saya di sendiri itu bilang, kenapa kamu itu lupa? Katanya gitu. Kenapa nggak kau colek kelamin kamu? Katanya gitu. Terus itu minta tolong sama dirimu sendiri. Bilang gitu Pak Haji. Itu terbangun tuh jam 4.15. Udah hampir hampir 4:30. Sudah nggak lagi. Jadi saya begini merenung, saya sambil nunggu sholat subuh, saya nggak ngaji lagi. Apa ya artinya mimpi saya itu? Dalam hati saya kayak itu. Hanya keingatan bahwa suruh minta tolong diri sendiri itu, ya itu kata orang tua dulu tuh nah Pak Haji. Kakang kawah hadi hari-hari tuh nah Pak Haji. Dulur papat 5 badan tuh. Itu ingat saya itu. Jadi saya sebelum besoknya itu tanggal 2 bulan 2
bulan 3 malam Senin. Nah itu saya tuh dapat 12 puasa lah itu kalau nggak salah sudah. Itu. Itu malam Rabunya saya mulai kayak itu. Saya bangun jam 00, baca 41 kali, senyum 41 kali, mandi, sholat tahajud, langsung saya colek kelamin 9 kali. Langsung saya bilang, kakang kawah hadi hari-hari, nini among kaki among, sing ngomong si jabang bayi ini Siti Sutimah, nama saya kan Siti Sutimah. Dulur papan 5 badan, temani saya baca Al-Quran supaya bisa 12 juz. Saya gitu. Tiap mau baca seperti itu. Habis itu bisa 6 juz sampai subuh. Meningkat lagi, turun lagi pagi. Habis itu dapat ke 7, ke 6, dapat 9. Sudah, turun lagi. Setelah malam Kamis, alhamdulillah saya berhasil. Jam setengah 1, jam setengah 6, saya dapat 12 juz. Alhamdulillah. 9 hari, persis 9. 9 hari. Mulai tanggal 2 sampai ke tanggal 11. Jadi saya langsung WA ke Pak Haji juga. Dibalas gak? Enggak. Saya WA ke admin. Ke Ustadz. Dibalas. Enggak dibalas tapi dibaca. Dibuka. Cawang biru. Tapi saya sudah bersyukur. Tapi saya enggak. Saya tetap bangun. Jam 00 tetap ngaji saya Pak Haji. Mungkin saya bisa 12 juz lagi. Harus. Nggih. Kayak gitu. Ya saya sekarang di sini nih. Hajat saya terkabul karena Pak Haji bilang harus kamu bisa 12 juz dari semalam. Yaitu sebulan setengah lebih perjuangannya. Nggih. Jadi gini Bu, Ibu paksain 12 juz itu enggak sekali, tapi 99 hari konsisten. Gak boleh berhenti itu. Harus tiap hari 12 juz. Iya, angkanya nggak kecil Bu, 10 miliar tunai. Kalau Ibu cuman sekali doang, banyak dong yang pada ngambil hadiah tuh. Terutama anak-anak yang kecil-kecil habis Quran ya kan. Kita banyak. Full Bu, 99 hari nggak putus. Karena kan hadiahnya dari Allah 10 miliar 99 hari tunai. Dan langsung dari Allah. Kalau cuma sekali doang mah buat apa? Kita nggak pakai. Terus ulangin lagi terus. Terus ada lagi hari ini apa nih maksain privat ke RDI hari ini? Suami gimana? Mau usahanya itu Usahanya apa? Usaha saya. Coba cerita pakai mic. Usaha saya nambang pasir. Ya di Kota Baru sana juga. Ya. Lahan pasirnya punya sendiri. Terus ekskavatornya ada 2, namun ekskavator tua jalan 3 tahun, habis perbaikan aja terus, belum hasil. Kebetulan kita bayar taktis juga sama polisi, tapi polisinya mengerti aja gitu. Kalau nggak berhasil, ya nggak bayar, nggak apa-apa gitu. Kata berhasil tuh dari mana kata berhasil tuh? Maksudnya Dilihatnya? Karena ekskavatornya rusak terus dari hasil penjualannya dengan pendapatan itu belum dihitung semata-mata karena kerugian perbaikan. Jadi bukan hanya 0, nambah dengan modal lain untuk perbaikan karena rusaknya terus menerus selama kurang lebih 5 bulan ini. Jadi kepingin saya berhasil dengan usaha itu. Karena saya perbaiki terus ini. Kalau saya beli baru, mungkin bisa utang di bank apa ini itu. Tapi biaya perbaikan yang tua ini sudah cukup banyak. Jadi
Jadi maunya saya mau berhasil dari penambang pasir itu. Bapak kenapa alatnya rusak terus? Bapak nggak nyimak di Al-Quran, padahal kan kita agamanya Islam. Tapi kita nggak tahu isi Al-Quran. Di Al-Quran ada ayatnya isinya. Bersedekah pada saat lapang dan sempit. Ada gak suratnya? Ada. Surat apa? Jadi di Al-Imran itu ada 134. Kita harus bersedekah di waktu lapang dan sempit. Bapak bukannya bersedekah, tapi yang ada ngebiayain dandan. Nggak apa-apa, ngebiayain dandan juga, sedekah juga, nggak boleh libur. Sedekah nggak boleh libur. Saya tiap hari Pak, pokoknya harus memuliakan anak yatim. Dengan cara apa? Makanin, nyantunin, nyenengin. Setiap hari jemput anak yatim dari rumahnya, ngaji di sini anak yatimnya, nyantunin lagi. Nah, kegiatan mah tetap makanin sapi, ngerawat sapi, makanin kuda, ngerawat kuda. Kau dipikir untung nggak? Minus iya. Emang makannya kok minus Pak Haji? Kan makannya konsentrat. Kan makannya dedek. Kan makannya rumput. Belum bayar gaji karyawan yang ngurusin kudanya. Emang kudanya 1, kudanya 200. Emang sapinya 1, Bapak hitung aja sapinya berapa. Emang kerbaunya 1, Bapak hitung aja. Karyawannya berapa yang untuk. Tapi Allah kasih jalannya ada. Jadi Bapak benerin alat berat itu sambil senda gurau dan permainan. Seperti ayat di Al-Quran. Bahwa hidup ini senda gurau dan permainan. Nggak ada di Al-Quran ayatnya bahwa hidup ini ngeluh. Bahwa hidup ini keluh kesah. Nah Bapak keluh kesah. Senda guraunya mana? Harus senda gurau, tenang aja. Pasti nanti ada duitnya. Tenang aja, pasti nanti ada duitnya. Dandanin aja. Entak-entik. Ya betul? Ya. Jadi hidup ini dijalanin dengan senda gurau dan permainan. Pak Haji bisa ngelihat dari mana? Coba Bapak lihat. Zaman presiden gak usah disebutin lah presiden siapa namanya. Nanti tersinggung. Iya. Orang nanam pohon di hutan gundul ditanemin. Kali dibersihin. Dipanggil sama presiden ke istana. Dapat apa? Hadiah Kalpataru. Coba Pak, nanemin hutan gundul. Ditanemin. Dapat Kalpataru. Setelah itu dikirim kemana? Ke luar negeri. Dapat duit triliunan. Yo, ada lagi. Orang luar negeri ke Indonesia beli oksigen. Jadi lo jangan ditebang ya. Ini gue bayar dari luar negeri. Untungnya dari mana orang luar negeri? Hutan-hutan kita dapat duit dari luar negeri. Tapi jangan salah. Dia hidupnya kaya raya makmur. Kita dikasih duit cuman sekedar duit. Kalau dapat 1 triliun. Tapi luar negeri ribuan triliun. Itu dari mana? Dari Allah. Tapi kita kayaknya merasa seneng bener. Lumayan nih kita jual oksigen. Goblok. Yang untung luar negeri goblok. Bukan lu. Negeri-negeri kita cuma dapat duit 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Paling 100 triliun. Jangan. Jadi Bapak apa? Berbuat. Kalau di Indonesia kan nggak kebanyakan manusianya. Komen. Bandingin. Orang kita berbuat baik aja kadang disalah-salahin di Indonesia. Tuh. Apa itu namanya manusia? Bukanlah, itu namanya binatang. Gak usah disebutin namanya.
Jadi Bapak apa? Kesel. Ngeluh. Dandan terus. Kebetulan sama Allah Bapak dikasih alat beratnya yang second. Disyukurin. Kan ayatnya gini Pak. Siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, tunggu ajabku. Karena Bapak nggak disyukurin, akhirnya lo diajab sama Allah. Beli alat lagi, bayar montir lagi, beli alat lagi, bayar montir lagi. Jangan Pak. Emang ada contohnya Pak Haji? Lalu Bapak nggak lihat mobil RDI tuh? Coba Bapak lihat STNK-nya tahun berapa tuh? Tahun tua semua. Kok Pak Hajinya bisa kelihatan kayak tahun baru? Gue modifikasi bos. Bapak nggak lihat odong-odongnya tahun berapa tuh coba? Kijang tahun 82, Kijang tahun 80. Saya bikin odong-odong. Buat siapa? Buat memuliakan anak yatim naik odong-odong keliling. Tapi gantinya apa? Saya pakai mobilnya Hummer. Saya pakai mobilnya Rubicon. Saya pakai mobilnya Velfire. Saya pakai mobilnya Dodge Journey 3600 cc. Saya pakainya Jeep Mercy GL 400. Kalau orang mah pada ngeluh, ya betul. Ini mobil tahun 80 dandan mulu. Ya udah didandanin aja. Karburatornya, plat koplingnya, dekrupnya, shockbreakernya, terotnya, ball jointnya. Tapi kan kebetulan Allah kasihnya begitu, mau ngomong gimana. Akhirnya didengarlah sama petinggi negeri ini. Bahwa RDI pakai odong-odong tahun 80. Ganti pakai mobil baru. Tahun 2026. Itulah dapat gantinya mobil tahun 2026 dari petinggi negeri ini. Gak usah disebutin namanya. Awalnya naik odong-odong. Mobil-mobil bodol. Tapi memang adanya gitu. Nah kalau Bapak kan enggak. Aduh. Bentar-bentar. Aduh. Pulang lemes. Kenapa Pak? Dandan lagi. Rusak lagi. Kata Allah. Hidup ini gak ngeluh. Hidup ini disyukurin. 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 Bukan di ngeluhin. Ya, gitu. Bapak kan enggak. Baru pulang dari proyek atau dari tambang. Lemes. Kenapa Pak? Dandan lagi Bu. Syukurin. Jangan mulutnya dijaga, ngomongnya jangan yang negatif-negatif. Syukurin. 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 Gitu. Ini kan enggak. Ada tamu RDAY ke RDAY. Enggak bisa ketemu Pak Haji. Kok gitu ngomongnya? Ntar juga pasti ketemu. Apakah Pak Haji lagi jalan lagi? Kalau pasti ketemu. Ini enggak. Lemes. Enggak bisa ketemu Pak Haji. Antri. Pasien dulu sama pasien sekarang beda bos. Dulu mah kita enggak antri. Sekarang mah antri-antri bos. Ngambil nomor dulu. Dokter kalau terkenal emang begitu ya. Dulu enggak terkenal. Nah maksud saya. Coba Bapak hidup ini tidak ada keluh kesah. Bapak hidupnya keluh kesah. Janganlah. Hidup ini senda gurau dan permainan. Dasarnya Al-Quran. Hidup ini senda gurau dan permainan. Jadi Bapak sambil datang ke proyek. Walaupun itu mobilnya alat beratnya jontrok. Ekskavatornya jontrok. Udah Bapak apa yang sambil bisa dibersihin. Pasti nyala lagi. Pasti nyala lagi. Semua kan ada nyawanya Pak. Semua kan ada hodamnya. Ada nyawanya. Kayak Bapak nih. Bapak nggak sendirian, ada perewangan. Makanya orang kalau putus asa mau tahu, dicolok nggak bisa masuk. Akhirnya dicolok apa? Dijidat, lo masuk lo. Kok gitu Pak Haji? Karena kita udah putus asa, ya betul. Nggak boleh putus asa. Kita harus yakin pasti bisa, yakin pasti bisa. Kita kebanyakan putus asa Pak. Apalagi kalau dikejar-kejar debt collector. Lo dulu waktu terima duit gimana lo senengnya? Mosok jatuh tempo lo beda waktu nerima duit. Gimana mau utang lo lunas? Lo waktu nerima duit gimana dulu?
Senang. Ya udah sekarang senang dong. Orang hidup ini senda gurau do permainan. Ini ngeluh. Dikirim nomor rekeningnya. Ini nomor rekening saya Pak Haji. Goblok. Nggak begitu. Emang kita boleh meminta-minta? Nggak boleh. Kita minta. Siapa yang kira-kira nih bisa jadi partner saya? Kok jadi partner? Janganlah sendirian. Saya nggak setuju Bapak join-join. Nggak mau saya. Kalau udah join keluar. Sendirian aja. Kok gitu Pak Haji? Loh rumah tangga aja amit-amit jambai bisa cerai. Apalagi partner. Bisa bubar. Rumah tangga aja bisa bubar kok. Bapak join sama anak. Setiap penjualan dipegang sama anak. Setiap penjualan dipegang anak. Bapak cuma dijatah. Kesel gak? Kesel padahal tuh anak kandung. Ya betul. Udah gak ada join-joinan. Sendiri aja. Kenapa? Karena Pak Haji juga sendiri. Gak pernah join. Tuh Pak Haji kata pernah join. Bubar sekarang Pak Haji. Ditipu sama orang Bekasi. Karena katanya bisnis besi bekas. Katanya bisnis besi. Duitnya Pak Haji diambil sama dia. Kabur sekarang dia. Sekarang dia ngerjain lagi tamunya Pak Haji. Kena lagi. Jadi Bapak sendiri aja. Sendiri saja. Jangan join. Kedua, Bapak jalanin gak boleh ngeluh. Karena hidup ini senda gurau dan permainan. Kalau memang Bapak gak ada duit, ya didatengin tuh alat beratnya. Sambil dibersihin, sambil dielap. Bapak ada duitnya berapa sekarang? Hanya ada 200.000. Ya udah dibenerin joknya yang bodol dulu. Padahal kan yang rusak mesinnya. Ya udah joknya dulu. Orang duitnya bisa benerin jok. Terotnya mahal, sobekernya mahal. Nah joknya dulu diperbaikin. Apa nih yang punya duit? Oh karatan. Yang lebih murah. Ya udah karatannya dulu diperbaikin. Itunya nanti. Herannya nanti ada orang lewat. Pak. Lagi diapain Pak? Ini. Sobekernya bocor. Kok nggak diganti? Belum ada duitnya. Pak kita punya alat nih di tengah hutan. Sobekernya masih bagus. Itu spare partnya. Kalau Bapak mau ambil aja. Bayarnya gimana? Oh gampang nanti. Yang penting Bapak pakai dulu. Yang penting ini operasional. Nanti kalau ini ada hasil. Bapak bayar saya. Nah kalau dia lewat tuh. Orang yang punya tambang di dalam tengah hutan. Cuman lihat alat beratnya. Di tambangnya Bapak jontrok. Tapi nggak ada Bapak. Apa jadi ada komunikasi? Enggak. Nggak ada. Awalnya apa? Karena Bapak lagi bersihin alat berat. Jadi dia lihat pakai mobil Triton. Pak lagi ngapain? Karena Bapak silaturahmi sama bekonya. Ini lagi bersihin. Kok nggak jalan Pak? Sobekernya jebol. Pak saya di tengah hutan ada Pak. Bapak tinggal ngambil aja. Copot aja Bapak tinggal bawa montir. Nanti dipasang di tempat Bapak. Kita udah selesai nambang kok. Kalau kita bawa tarik keluar tuh alat berat. Biaya operasionalnya lebih mahal daripada harga beli. Bapak ambilin aja pretelin. Nanti bayarnya gimana? Nanti kalau Bapak ada hasil bayar ke saya. Kan alhamdulillah. Awalnya apa? Awalnya karena Bapak silaturahmi sama si beko yang udah bodol. Dirawat. Tapi kalau Bapak kesel di rumah. Mangkel, mangkrak. Ditanya sama ibu. Pak gak ketambang. Ngapain ketambang? Orang bekonya rusak kok. Akhirnya bawaannya ngambek. Apa Bapak ketemu orang kaya itu tuh. Yang punya tambang emas. Yang punya beko di tengah hutan. Nggak ketemu. Iya betul. Bisa gak diterjemahin? Coba lo terjemahin. Walaupun ngomongnya gue emosi. Saya paham aja. Paham nggak? Kebetulan sambil saya jalani persis seperti itu. Pakai mic. Gimana? Pakai mic. Kebetulan saya sambil menjalani persis seperti apa yang Pak Haji utarakan itu. Iya. Walaupun saya bukan bidangnya tambang. Kok Pak Haji bisa nerangin? Karena saya hampir tiap hari ke RDAY. Ada tamu gak ada tamu ke RDAY. Apa? Cuman raketan nyapu, ngepel. Herannya ada ajudan. Ada staf ahli presiden datang. Pak Haji, Bapak besok mau datang. Pak Presiden mau datang. Boleh gak? Boleh. Tiap hari ada saya. Nah kita komunikasi lah antar presiden sama kita. Akhirnya kita
Alhamdulillah sampai begini besar. Bapak juga begitu, walaupun bekonya rusak, bapaknya harus datang ke beko itu. Jangan pas aktif aja bapak datang, tapi giran bodol bapak nggak mau datang. Harus datang tuh di beko, ditengokin, disiramin, dielap, yang karatan dicat, diamplasin. Kalau bapak ada yang retak-retak, bapak bawa genset dielas. Nanti kan ada orang terkaya yang punya tambang emas di tengah hutan, dia akan lewat tempat bapak usaha. Dia akan tanya, Pak kenapa bekonya sobekernya jebol? Pak saya di tengah hutan ada ekskavator. Kalau saya tarik keluar biayanya lebih mahal daripada ekskavator deliverynya. Bapak copotin aja tuh punya saya. Bayarnya gimana? Nanti kalau bapak udah produksi bayar ke saya. Alhamdulillah. Bawalah montir ke tengah hutan. Copotlah itu sobekernya. Indahin ke tempat bapak. Iya betul. Pasang. Jalan lagi tuh bekonya. Lama-lama. Karena bapak orang asli situ. Kita beli dengan harga murah itu. Bekonya bekas tambang emas. Karena tambang emas itu udah gak produksi. Karena udah tinggal untungnya doang. Atau bukan tambang emas, tambang lain. Kok Pak Haji ngomongnya begitu? Kan ada ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak harus prasangka baik. Pertolongan Allah dari mana aja. Iya betul? Betul. Gitu. Tapi kalau Bapak keluh kesah. Dan ditanya sama ibu, Pak nggak ke proyek Pak, nggak ke tambang. Enggak lah, mesinnya juga nggak jalan. Loh, kok begitu males? Jangan dong berangkat. Walaupun di sana Bapak cuma nyapu-nyapu, bersihin alang-alang, ya betul. Tapi berbuat dan berbuat. Kebanyakan tamu RDA enggak. Minta. Japri. Ngeluh. Minta transfer, goblok. Nggak gitu dong, berbuat dong. Apa yang bisa lo perbuat? Kita bisa apa? Nah itu dikerjain bidangnya kita. Kebetulan kita di rumah, ya nyapu. Jangan kita bentar-bentar. Tapi Pak Haji kan minta nomor rekening. Ya nggak gitu juga. Diejawantahkan dong. Apa sih ejawantah? Diterjemahkan. Nah Bapak juga begitu. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa. Jadi Bapak praktekin gimana caranya. Mau gak mau. Bisa gak bisa. Bapak harus bersyukur. Dan berbuat. Saya nggak mau kayak tamu-tamu RDA yang sekarang. Berharap. Masa berharap? Salah satunya berharap dari saya. Nggak boleh lah. Berharap dari Allah juga ngapain, orang udah pasti terkabul kok berharap. Udah aja jalanin. Kan saya tanya, bos, lo mimpi gak dipanggil sama presiden ke istana? Enggak. Apa yang lakukan? Nanem. Hutan siapa? Hutannya negeri ini, bukan hutan gue. Tapi kalau bisa dipanggil ke istana, ya karena gue berbuat. Ikutin ilmu RDA ya berbuat. Itu kali lo bersihin emang kali siapa? Kali negeri ini. Kalau mau bersihin, ya udah gue bisanya berbuat. Alhamdulillah gue dipanggil sama presiden. Dapatlah Kalpataru plus duit 1 triliun. Apa dia mimpi? Enggak. Diundanglah dia ke Brazil. Diundanglah dia ke Argentina. Diundanglah ke luar negeri. Akhirnya jadi pembicara. Dan sekarang orang kaya raya di Indonesia. Nah maksud saya, Bapak coba jangan ngeluh. Ngelihat ekskavator yang udah bodol. Ekskavator yang udah karatan. Ekskavator yang udah dandan terus. Bapak syukurin. Karena ayatnya
siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, tunggu ajabku. Jadi Bapak isinya hidup ini bersyukur. Sambil bebenah, sambil bersyukur. Ibu di rumah, ibadah, baca Quran, bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Bapak di ekskavator. Bohong Bapak nggak jadi orang terkaya di Kalimantan. Amin. Gitu. Ini enggak. Ibu berharap dapat 10 miliar dengan baca Quran 12 juz sehari, padahal baru baca sekali. Bapak berharap ekskavatornya nanti ada investor. Jangan. Gini, Abang. waktu kesini, maaf Pak lah, iya. maaf, minta maaf benar saya potong pembicaraan Pak Haji. Waktu saya privat sama Pak Haji itu, Ya. gini, Bos, tambahin es batu dong. apa itu? Kamu baca Al-Quran 12 juz. 12 juz, tapi nggak bilang waktu itu, maaf memang saya itu masih ingat benar. Nanti kalau sudah sampai 12 juz, sampean kesini katanya gitu, nggak ngomong. Saya kan nggak orangnya nggak berharap sampai 10 miliar. Maksud saya kan kebutuhan saya cuma sedikit, nggak sampai minta yang berkaya-kaya, yang penting kebutuhan. Saya maunya saya 10 miliar. Saya maunya ngasih 10 miliar. Saya nggak mau ngasih dikit. Ya itu dalam hati saya gini, saya nggak minta yang berlebihan, yang penting saya sudah nggak punya tanggungan hutang gitu aja. Itu maunya saya Pak, gitu. Jadi meskipun apa, yang penting saya tuh masa tua saya tuh cukuplah punya uang dan Itu namanya berharap gak? Itu namanya berharap gak? Berharap. Maksud saya Sekecil apapun gak boleh berharap bos. Karena kan berharap siap-siap enggak. kecewa. Jadi nanti kalau sudah dapat 12 juz, bilang kesini katanya. Nanti saya kasih 1 miliar dari Allah, 1 miliar dari Allah. Jadi Itu berharap gak? Tanggapan saya itu seperti itu. Jadi saya cuman bilang kayak ini, bener nggak ucapan Pak Haji seperti itu? Bener lah. Tapi saya tuh dalam hati saya gini, kalau memang itu memang ucapan Pak Haji, saya sekarang nggak mengharap apa-apa. Yang penting saya jalani, syukuri, nikmati apa yang saya jalani sekarang ini. Nanti kalau saya sudah dapat 12 juz, baru saya bilang ke Pak Haji kayak gitu kan. Itu saya kan nggak itu, mau saya nggak sampai sebesar 10 miliar kayak gitu. Maksudnya kan kebutuhan saya cuma sedikit gitu aja.